seandainya kita lupa untuk melakukan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, maka salat kita tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Adha, yang mana di antara keamalan yang disunnahkannya adalah yaitu mengerjakan salat Idul Adha. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Hukum mengerjakan salat Idul Adha itu adalah sunnah, bahkan termasuk sunnah yang paling afdal. Bahkan ada yang mengatakan, ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, salat Idul Adha itu hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila di suatu tempat tidak ada yang mengerjakan salat Idul Adha sama sekali, maka tempat tersebut, orang-orang yang berada di tempat tersebut terkena hukum dosa. Namun apabila ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, jika ada satu di antara mereka yang mengerjakan salat Idul Adha, maka semuanya gugur dari hukum dosa. Bahkan ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, Imam Abu Hanifah mengatakan hukum mengerjakan salat Idul Adha adalah hukumnya wajib. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, waktu untuk mengerjakan salat Idul Adha yaitu dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dalam artian ma'asyiral ikhwani, dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari sampai zuhur, maka disitulah waktu untuk mengerjakan salat Idul Adha. Bisa antara jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, itu boleh ma'asyiral ikhwani untuk mengerjakan salat Idul Adha. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, sebelum kita mengerjakan salat Idul Adha, kita disunnahkan untuk imsak, yaitu mencegah dari mengkonsumsi apapun dari terbitnya fajar sampai selesainya mengerjakan salat Idul Adha. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, dari subuh sampai selesainya mengerjakan salat Idul Adha, kita disunnahkan untuk tidak mengkonsumsi apapun. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, salat Idul Adha ini bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa pula dikerjakan sendiri, bisa juga salat Idul Adha ini dikerjakan di masjid, di musola, di lapangan, bahkan di rumah pun hukumnya boleh ma'asyiral ikhwani. Kemudian tata cara untuk melaksanakan salat Idul Adha, yaitu pada rakaat pertama kita disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir-takbir tersebut kita disunnahkan
untuk membaca kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, takbir-takbir tersebut itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya kita lupa untuk melakukan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, maka salat kita tetap sah ma'asyiral ikhwani. Kemudian setelah baca takbir sebanyak 7 kali, kita disyaratkan untuk membaca surat Fatihah. Kemudian seperti biasa, pada rakaat kedua ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, kita disunnahkan untuk membaca takbir sebanyak 5 kali. Takbir ini pun hukumnya sunnah. Jika kita lupa untuk mengerjakan takbir sebanyak 5 kali di rakaat kedua, maka salat kita pun tetap sah. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, setelah mengerjakan salat Idul Adha, kita disunnahkan untuk mengerjakan khutbah. Ini ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, jika kita salatnya sendiri, maka kita tidak disunnahkan untuk melaksanakan khutbah tersebut. Namun jika kita salatnya secara berjamaah, kita disunnahkan untuk berkhutbah sebanyak 2 kali. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, itulah tata cara untuk melaksanakan salat Idul Adha. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjumpai Idul Adha tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.